Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian wal akhwat fillah, sekarang kita memasuki faslun fi mudawatin nufus wa islahil akhlaqid dhamimah. Ya, antum bisa ngedownload di online gratis ya, modal pulsa, kitab Al-Akhlaq Wasiyar. Nanti kalau enggak ana kirim ke Pak Yudi ya. Bab fi mudawatin nufus, pengobatan jiwa. Berarti di sini pengobatan mental. Dan sekarang ini tidak sedikit orang sakit jiwa. Ya. Dan di antara paling fenomenal adalah pelanggaran agama, itu sakit jiwa. Makanya Rasulullah mengatakan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau terhadap nikmat ini yaitu agama tidak gila. Kenapa? Karena Rasulullah itu orang yang paling konsisten di dalam mengamalkan agama. Maka kata Abu Hamid Al-Ghazali, al-ilmu bila amalin junun, wal amalu bila ilmin la yakun. Ilmu tidak diamalkan adalah kegilaan. Dan amal tanpa ilmu tidak mungkin. Wa islahil akhlaqidz dhamimah,
Maka dari sini kita bisa simpulkan untuk mengobati penyakit jiwa dengan memperbaiki akhlak tercela. Makanya orang yang memiliki akhlak mulia itu orang yang paling sehat mentalnya. Ya, contoh sekarang di alam sekitar antum bagaimana kehidupan tetangga. Itu antum nyaman nggak dengan tetangga kanan kiri antum? Atau banyak di antara mereka yang sakit jiwa, sakit mental. Makanya di antara tanda kiamat adalah su'ul jiwar, buruknya ketetanggaan. Iri, dengki, hasad, jahil, mendakil, sampai ada orang yang beli mobil baru, tetangganya nggak terima. Itu kan sakit. Beli kulkas baru nggak terima, sakit. Punya istri baru, saya kasih sedikit catatan syarah kenapa saya mengatakan istri 4 itu Superman. Karena memang dia punya kemampuan leadership untuk mengatur istri sehingga dia bisa 4. Karena orang yang ngatur istri 1 aja pening. Gitu. Tapi memang ada perempuan yang 1 sama dengan 4 diaturnya. Ada yang 4 sama dengan 1. Mendingan mana? Kurang ajar. Nah, kalau 3 itu saya katakan apa? Gentleman. Karena antum memiliki daya tawar. Gentle. Nah, kalau 2 itu real. Kenapa? Saya tanya sama antum. Di dalam warisan kepala laki-laki berapa? Kalau antum akikah laki-laki berapa? Perempuan berapa? Kepalanya? Jadi kalau antum punya istri 1 itu namanya 1 lawan 2, cemen. Realnya itu 2. Paham nggak antum? Kayaknya nggak paham deh, nggak usah gue lanjutin. Real, itu ya. Kembali lagi, tidak ada cara terbaik untuk mengobati penyakit mental melainkan memperbaiki, meluruskan akhlak tercela. Makanya Rasulullah SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Ahsanuhum khuluqa. Sampai saking pentingnya itu akhlak, Rasulullah sampai mendefinisikan al-birru husnul khuluq. Sementara Allah mengatakan lan tanalul birra. Dan Rasulullah menyimpulkan al-birru husnul khuluq. Coba. Makanya kalau Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, enggak berlebihan. Gitu. Baik. Kita masuk laddatul aqil bitamyizihi. Nah, jadi kelezatan orang berakal dengan pembedanya. Dari sini ikhwah sekalian,
Fungsi utama akal adalah untuk membedakan. Dan manusia paling sehat akalnya adalah yang mampu membedakan. Sederhananya orang tamyiz itu kan ditandai dengan apa, Pak? Halo? Tes. Anak tamyiz itu ditandai dengan apa? Bukan tamyiz, anak kecil kemudian beranjak menuju kepada remaja. Sebelumnya ada istilah tamyiz. Ketika bisa mengenali bedanya tangan kanan sama kiri. Api dengan air. Itu. Juga. Karena di situ sudah ada mulai akal yang bisa membedakan. Lebih hebat lagi kalau bisa membedakan antara tauhid dengan syirik, iman dengan kufur, sunnah dengan bid'ah, taat dengan maksiat. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid, sumber utama kebahagiaan seseorang mampu membedakan tiga, tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, taat dengan maksiat. Tamyiz. Makanya Al-Quran itu diturunkan sebagai Al-Furqan untuk memberikan kemampuan akal kita membedakan mana yang hak, mana yang batil. Gitu kan itu. Lewat apa? Saluran akal. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bedanya otak dengan akal? Dapat hadiah. Ada hadiahnya? Silakan. Ya. Otak dengan akal. Pertanyaan lebih spesifik, orang gila itu punya otak apa punya akal? Nah, ayam punya otak enggak? Nah, kambing, sapi, kebo punya, tapi enggak punya akal. Berarti tidak semua orang yang punya otak punya akal. Tapi semua orang yang punya otak pasti punya akal. Orang punya apa? Oh, punya. Gimana sih, Mas? Orang punya akal pasti punya otak. Berarti akal itu di otak apa di hati? Loh, gimana sih? Antum tadi katanya setiap orang punya otak pasti punya setiap punya orang punya akal punya otak. Berarti akal di gak beres ini orang saya itu. Kebanyakan bawa sampah ini. Oke. Allah mengatakan di dalam surat Al-Hajj, "Qul siru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha." Berarti akal itu di dalam hati. Ini jelas Allah menegaskan fatakun lahum qulubun ya'qilun. Berarti hati yang berakal. Berarti akal itu di dalam mana? Hati. Nah, hati itu di mana? Ngaji yang benar, Pak. Antum jangan mikir mancing terus, Pak. Ayo. Hati di mana? Di dada. Di otak. Di sini apa di sini? Kalau di sini jantung. Qalbun itu jantung. Ya, qalbun itu jantung. Hati itu di mana? Beda enggak hati sama jantung? Loh, kok ngomong sama tadi?
Terus kalau ada orang ngomong jantung hati di mana? Nah, itulah yang dimaksudkan kesadaran. Sehingga ketika kita ditanya saat orang berpikir itu kerjanya apa? Berpikir itu kerjanya apa? Otak apa akal? Astagfirullah. Mas, ketika antum berpikir itu kerjanya otak apa kerjanya akal? Orang gila punya otak, nggak bisa berpikir. Kerjanya akal. Makanya kita Imam Ahmad, ketika seorang berpikir itu yang kerja adalah akal di dalam hati yang digerakkan hardware-nya oleh otak. Jadi otak itu seperti hardware, kemudian akal itu seperti software, hasilnya itu apa namanya? Hasilnya berpikir itu apa? Aplikasi-aplikasi yang antum itu. Kalau kita ingin berpikir, makanya ada kecerdasan buatan disebut dengan AI apa AI. Nah, gini aja, biar antum nasionalisme dan gak keliru-keliru AI gitu aja. Kan itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Udah masuk bahasa Indonesia itu KBBI, udah AI ya. Karena kalau bahasa Inggris itu AI. I malah dibaca A. A masalah dibaca, makanya bahasanya orang munafik. Itu kan gitu. Masa A menjadi I seperti itu. Apalagi O-nya jadi one. Coba. Ada ribet. Itu munafik lugotan maksudnya ya. Bukan istilahan. Oke. Berarti kalau kita sekarang ini coba kaitkan bahwa berpikir itu adalah hasil kerjanya hardware dengan software. Otak sebagai hardware, berpikir, akal sebagai software, berpikirnya namanya apa? Aplikasi-aplikasi muncul nih. Atau aplikasi Quran, antum bisa baca. Ini. Makanya sekarang AI itu disebut dengan mesin pencari otomatik. Tuh, antum bisa nanya. Dan Masya Allah, kecerdasan buatan banget. Contoh aja antum ngedownload, nggak usah chat GPT ya. Ini aja AI yang model apa? Meta. Sebutkan tempat jual pancingan terdekat. Langsung dia ngomong. Ditunjukin langsung. Gitu. Apa hukum bid'ah? Dulu ini bagus ditanya, sekarang kacau ditanya bid'ah, coba nanya jawabannya. Tergantung yang ngajari dia. Ya. Iya, gurunya. Bid'ah secara bahasa artinya sesuatu yang baru, yang belum ada contohnya secara istilah syar'i. Setiap amal ibadah yang diada-adakan setelah Rasulullah wafat. Padahal tidak ada dalil dari Al-Quran, hadis maupun contoh para sahabat. Masya Allah. Coba tanyain Mui, nggak bisa jawab ini dia. Mendingan nanya. Nah, makanya muncul problem baru, boleh nggak AI itu mengeluarkan fatwa? Gitu. Cuman kalau sudah dihukum dasar bid'ah menurut mayoritas ulama, nah ini hukum asal bid'ah dalam urusan ibadah adalah haram, makruh, tahrim. Loh. Dua, pembagian bid'ah menurut agama ulama ada bid'ah ibadah, ada bid'ah ibadah hukumnya haram, ada bid'ah adah duniawi, itu boleh. Bagus ini AI. Ini belajarnya di Ustadz Sunnah ini.
Itu, ya. Jadi bid'ah itu kalau yang diada-ada perkara agama adalah haram, kalau yang diada-ada perkaranya adalah perkara duniawi, boleh. Itu. Nah, bid'ah hasanah versi bid'ah sayyi'ah. Itu. Bid'ah hasanah atau mahmudah, hal baru yang tidak bertentangan dengan syariat dan mendatangkan maslahat. Nah itu, ini mulai agak sedikit ngaco dia. Itu mungkin SMA-nya belajar di sekolah tradisional ini ya. Itu. Ini. Makanya antum harus banyak mengisi ceramah, mengisi makalah, mengisi jurnal di apa? Di online. Karena AI itu akan menyaring dari seluruh tulisan ceramah yang ada di dalam online. Dari situ dia cari, disari, disimpulkan seperti ini. Yakin AI atau AI ini mendengarkan ceramah-ceramah kita. Karena apa? Karena yang paling sering menyampaikan bid'ah itu kita. Oh, disaring itu dari ustadz-ustadz yang di YouTube, ustadz-ustadz yang bid'ah seperti ini hasil ngajinya dia. Bagus dia. Itu. Dan konsisten dia. Kaidah penting dan Masya Allah kita bisa mendapatkan informasi paling cepat. Ya. Paling mudah. Makanya teknologi itu sifatnya memudahkan. Ya, memudahkan kita. Contoh aja, antum ketika mencari ayat, zaman dulu manual mungkin buka-buka sampai pening. Harus membuka Mu'jam Al-Fadhil Quran. Mu'jam Lafat Al-Quran. Kemudian setelah tahu suratnya, ayatnya, baru cari surat ayatnya. Sekarang antum bisa tanya. Atau lewat aplikasi. Tulis saja kalimat. Dalam satu pencet antum bisa menanyakan Ibrahim itu di dalam surat apa saja. Ibrahim. Jadi ditunjukkan, Pak. Nabi Musa semua ditunjukkan di berbagai macam ayat. Lanjut. Makanya ladzatul aqil bitamyisihi wa ladzatul alim biilmihi. Jadi kelezatan orang yang berakal dengan mampu membedakannya dan kelezatan seorang alim dengan ilmunya, wa ladzatul hakim bihikmatihi, dan kelezatan orang-orang hikmah bijak dengan hikmahnya, waladzatul mujtahid illa biijtihadihi, dan kelezatan orang yang ijtihad a'zam min ladzatil akil biakli, lebih besar dari kelezatan orang makan dengan makanannya. Betul. Wasyarib bisyurbihi, selezat apapun kita makan makanan, Pak, kelezatan itu tidak ada taranya dibandingkan kelezatan seorang yang sedang mendapatkan otaknya ini mampu membedakan mana hak, mana batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana yang sekarang benar, mana yang salah, mana tauhid, mana syirik. Karena nggak sedikit orang yang nggak bisa membedakan, bahkan nggak mau membedakan. Makanya otaknya itu bebel, taklid menghiasi dirinya terus. Gitu. Begitu juga ladzatul alim. Makanya meskipun masyayikh itu sakit, Pak, tetap mengajar. Syekh bin Bas tidur cuma 5 jam dalam satu hari. Isinya baca buku. Coba bayangkan, buta, tapi ada waktu untuk membaca. Caranya apa? Entah putranya atau muridnya disuruh membacakan.
Coba bayangkan, antum pernah berpikir enggak? Bisa mentahkik minimal usul salasah. Dan antum tahu enggak siapa yang mentahkik kitab Fathul Bari? Yang paling menjadi pegangan di alam atau di dunia sekarang ini, tahkik Syekh bin Baz. Coba bayangkan, Pak. Dari mana Syekh bin Baz itu bisa mentahkik Fathul Bari? Dari bab awal sampai akhir. Dari apa? Dibacakannya. Makanya beliau itu mengkaji Fathul Bari. Dibacakan. Dan hampir nyaris hafal. Apalagi Sahih Bukhari-nya. Itu. Masya Allah. Allah berikan karunia. Yang tidak diberikan kepada orang yang memiliki biji mata yang lengkap. Paham? Alim. Oleh karena itu, kalau antum lihat para ulama sampai saking tenggelamnya di dalam kelezatan ilmu, dia rela tidak menikah seperti Imam At-Tabari, seperti Ibnu Taimiyah, seperti Imam Nawawi, sampai meninggal dunia nggak nikah. Ketika ditanya, jawabannya simpel karena itu bukan contoh. Artinya antum juga jangan ikut-ikutan nggak kawin. Karena ilmu juga pas-pasan nggak kawin juga. Rugi dunia akhirat. Mendingan kawin loh. Itu. Daripada Nawawi enggak kan gitu. Terus Imam Santoso juga enggak gitu. Gitu. Siapa perempuan mana yang mau nikah dengan saya? Saya aja makan satu hari itu sekali. Beliau itu makan siang, roti senemunya kadang kering dicelupkan ke air. Udah. Makanya majelis dia sehari antara mengajar dengan belajar sampai 14 tempat. Itu. 14 tempat. Antum setahun 14 kali aja dihitung. Itu. Kebanyakan. Itu. Waladatul hakim bihikmatihi. Artinya ketika orang-orang bijak mengeluarkan kata-kata mutiara, orang bijak mampu memutuskan putusan yang bijaksana dan hikmah. Itu ada kelezatan, Pak. Coba, kelezatannya Sa'ad bin Mu'ad. Padahal dia itu sekutunya Bani Quraidah. Itu Yahudi. Rasulullah ketika memerintahkan Sa'ad ibn Mu'ad, tolong putuskan Quraidah ini diapai? Diisyaratkan, dibunuh ya Rasulullah. Coba. Dan itu hukuman paling bijaksana. Meskipun teman dekat. Makanya Allahumma inna nas'aluka kalimatal haq birridha wal ghadab. Itu penting. Ya Allah, aku memohon kepadamu kalimatal haq. Dalam keadaan suka dan benci. Kepada teman dan musuh. Dan ini sulit. Apalagi zaman ego sektoral, zaman asabiyah. Ya. Luqman Al-Hakim. Ya. Diberikan oleh Allah hikmah. Makanya sampai dikatakan Al-Hakim. Gak sekolah, apalagi kuliah. Subhanallah. Tapi nilai-nilai pendidikannya Allah ukir dan dijadikan surat penuh Luqman. Dan ketika beliau ditanya dari mana semua itu, dia menjawab, sidqul hadis, jujur di dalam berbicara, wa adaul amanah, menunaikan amanah, dan yang ketiganya, tarku syai'in la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Makanya kalau antum ingin memiliki hikmah, antum lakukan 3 itu. Jangan pernah bohong, sesulit apapun. Kecuali sama istri, gitu. Wah, parah itu. Waladzatul mujtahid. Coba bayangkan, Imam Syafi'i pernah
main ke rumahnya Imam Ahmad, Pak. Kemudian digosip oleh murid-muridnya Imam Ahmad, wahai Abu Abdullah, itu temanmu tidur terus, makannya banyak, sholat subuh nggak pernah pakai wudhu. Jelek nggak itu? Jelek. Karena mereka tidak tahu kalau itu Abu Abdullah Imam Asy-Syafi'i. Setelah mau pulang, didudukkan, ditabayunkan. Wahai Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris As-Syafi'i. Ini guru saya. Wah, muridnya kaget. Ya, malu-malu tersipu-sipu. Ada yang bertanya di antara mereka ini. Kenapa engkau selama di sini tidur terus, makan banyak, sholat subuh nggak pernah wudhu? Saya tidur ketika dalam kondisi tidur-tiduran menyelesaikan ribuan masalah. Jadi dia sedang istihad. Makanya coba bayangkan Imam Syafi'i di dalam Ramadan itu Pak bisa menyelesaikan di luar sholat tarawih, di luar kepala bisa menghatamkan Al-Quran sekali hatam, di dalam satu tarawih sekali hatam. Karena semuanya di luar kepala. Bukan berarti kayak antum, lolos. Itu. Dan subhanallah, antum tahu nggak Pak, kehidupan Imam Syafi'i? Miskin. Rumahnya Imam Syafi'i itu di dekat Mina. Ya, sekarang udah dipangkas. Dulu sekitar Mina itu bukit-bukit kecil. Di lereng-lereng bukit itu bersama ibunya bikin rumah. Ya, rumah apa ya? Rumah liar ya. Oh, rumah kecil. Di situ disebutkan rumahnya Imam Syafi'i penuh dengan tulang-tulang. Di depan rumahnya, di dalamnya, di kanan kirinya. Untuk apa? Untuk nulis. Coba. Jadi tulang-tulang hasil bekas sembelihan di Mina itu dikumpulkan. Untuk menghimpun ilmu. Karena dulu itu ditulis di tulang, pelepah kurma, ya, di kulit-kulit hewan. Tuh, antum sekarang dimudahkan Allah. Ngedownload ini aja sampai hari ini nggak sempat-sempat. Terus sempatnya kapan? Di kuburan antum. Itu. Maksudnya nanti kita baca satu persatu, kalimat per kalimat. Oke? Ya, ketemuan depan sudah ada ya semua. Itu. Syukur-syukur difotokopi biar dibaca gitu, Pak. Nah, Imam Asy-Syafi'i yang kedua, terus kenapa kamu sholat subuh nggak wudhu? Dah, saya nggak tidur. Saya masih punya wudhu isya untuk bisa saya lakukan sholat subuh. Subhanallah. Coba bayangkan, Pak. Terus makan banyak gimana tuh? Ya mumpung di rumah orang alim, makanannya barokah. Saya perbanyak supaya darah daging saya tumbuh dari yang halal. Itu. Ya hati-hati, jangan ke rumah saya begitu antum. Enak aja loh alasan Imam Syafi'i. Pada lapar. Oke. Jadi kelezatan mereka itu semua a'zam min ladzatil akil, orang yang makan dengan makanannya, orang minum dengan minumannya, orang yang bersenggama dengan senggamanya, wal kasib bikasbihi, orang yang menekuni profesinya, wal la'ib, mungkin ada yang menjadi pemain bola yang sekarang mendunia, gajinya seperti Ronaldo, siapa itu? Digaji Saudi berapa, Pak? Loh, yang gini-gini tahu nggak apa-apa tuh, Pak? Berapa? Loh, hah? Kontraknya 1 tahun 1,3 T. Itu gaji. Belum lagi kalau main. Ada insentif. Belum lagi nanti dia apa? Selebrasi. Belum lagi dia dapat pesanan-pesanan apa? Iklan, sponsor. 1,3 itu uang tidur. Meskipun seperti itu, ikhwan,
tidak ada bandingnya kelezatan orang berakal dengan mampu membedakannya, alim dengan ilmunya, hakim bijaksana dengan hikmahnya, dan kelezatan mujtahid dengan hasil ijtihadnya. Gimana enggak lezat? Coba bayangkan. Subhanallah, Pak. Apa ijtihad di antara ulama yang ada yang paling berjasa, ya, memberikan kemanfaatan hidup antum. Padahal sudah berapa ribu tahun, ya. Imam Syafi'i 200, berarti hampir 1200 lebih tahun. Contohnya apa? Kunut ya jangan. Apa? Ayo. Ayo Mas. Ya manfaat. Kalau bukan karena fatwa itu, antum akan kesulitan hidup. Bukan karena ijtihad beliau, antum akan kesulitan. Seperti ijtihadnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan, akad jual beli itu bisa dilakukan menurut urufnya. Masya Allah. Coba, kalau tidak ada hasil ijtihad ini, apalagi kita mengikuti ulama yang berpendapat jual beli itu harus hadir penjual pembeli dan harus ada akad saya jual, saya beli. Jabat tangan. Harus ada saksinya. Repot antum kalau di mall. Antum di mall ambil barang, bawa kasir, krek keluar nota, antum bayar. Kalau itu sudah dinyatakan sebagai pembayaran sah, maka itu akad. Tuh, Masya Allah. Makanya muncul kaidah fikih bahwa al-ibratu bil maqasid wal ma'ani la bil alfat. Yang kita hitung adalah maksud daripada tujuan orang itu mengapa dan maknanya, bukan lafadznya. Contoh begini. Pak, saya kasihkan motor anak ke antum dengan 15 juta aja. Kasihkan. Apa kalimat kasihkan ini? Hibah apa jual beli? Loh, gimana sih Mas? Udah Mas, motor saya ini anak kasihkan ke antum 15 aja. Maknanya apa? Saya jual. Karena maksud dia bukan ingin memberikan sesuatu hibah, tetapi maksud dia menjual. Cuman bahasanya saya kasihkan. Kan ada itu kadang-kadang. Ada nggak? Contoh lagi. Mas, udah pinjam motor saya aja. Tapi nanti penuhi ya bensinnya. Itu pinjam atau sewa? Minum dulu Mas. Sewa apa pinjam? Sewa. Walaupun alafatnya yang dipakai pinjam. Tuh. Kenapa? Karena dia menyebut ongkos. Dia menyebut nilai. Apa? Dipenuhi bensinnya. Berarti ongkos itu. Makanya istilah minjem ini juga harus didudukkan. Pinjem pulpen. Antum ganti nggak isinya? Hah? Gimana? Minjem pulpen sama ente. Itu. Nah ini wayam na'unal ma'un ini Masya Allah Pak. Subhanallah ya. Kata Ibnu Abbas, ayat ini seperti yang diturunkan oleh Imam Al-Baghawi. Surat utuh Ara'aital ladzi yukadzibu biddin ini diturunkan untuk menjelaskan sifatul munafiqin. Masya Allah. Dan faktanya orang munafik itu ditandai pelit meminjamkan hal-hal yang tadi wa yamna'unal ma'un. Ya. Orang yang tidak ada di dalam hatinya nifak, dipinjemin tang tetangga, nggak balik, ya alhamdulillah, sedekah tang. Besoknya obeng, berarti sedekah obeng. Besoknya kompa, alhamdulillah sedekah kompa. Subhanallah. Ya keterlaluan, antum mau diriin bengkel hasil pinjaman. Parah itu kan.
Tapi gini Pak, memang Masya Allah ya, anak nasihatkan. Karena tadi tanda-tanda kiamat itu su'ul jiwar. Ya. Jadi antum kalau ditakdirkan ada masalah dengan tetangga, antum mengalah. Jadikan sebagai simpanan akhirat. Contoh tadi, berapa sih harganya obeng? Paling juga berapa? 10.000, dapat? Nggak dapat? Berapa? Dapat lah. Sekarang yang di Asko itu aja satu gembok begini cuman 88 itu mau macam-macam. Dapat. Ya. Coba antum seandainya niat ya Allah saya sedekah ke tetangga 10.000, jelek nggak? Itu niatnya ke sono. Udah antum balik daripada nanti clash dengan tetangga, buruk dengan tetangga. Dikatakan oleh Rasulullah apa? La yu'min, tidak beriman. Loh kan? Ikhlaskan antum. Besok obeng, dipesen aja. Pak, pinjam lagi Pak. Yang kemarin belum balik Pak. Oh iya maaf, nanti Pak sekalian. Sekalian diambil. Parah loh. Sekalian. Nggak balik juga. Ya Allah, Alhamdulillah. Ini tetangga rajin banget pungut-pungut. Ya nggak apa-apa. Ya, su'ul jiwar. Ya. Bahkan nyaris apalagi kita yang memegang bara api sunnah, kebenaran sunnah, lebih parah lagi kehidupan tetangga kita, Pak. Makanya inna min waraikum ayyamas sabri. Di belakang kalian ada hari-hari penuh dengan kesabaran, nanti butuh kesabaran. Tetangga. Makanya di sini al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala. Orang mukmin yang bergaul, sabar atas gangguannya, lebih baik daripada enggak gaul, enggak sabar. Ada yang menghindar dengan cara pindah kontra. Antum jadi manusia nomaden. Kenapa? Enggak mungkin antum dapat tetangga yang bagus semua. Ya contoh aja, kita Masya Allah, depan rumah saya dukun Pak, anak pindah. Ternyata dukunnya di belakang. Ya, depannya malah pemimpin tahlilan. Aduh, so, diajak terus, Mas, ikut Mas, tahlilan Mas. Dzikir masa nggak mau kamu. Lebih nyesek lagi antum. Itu. Subhanallah. Ya. Depan belakang sama aja. Itu semua ujian berat. Ya. Bahkan Masya Allah ya, contoh aja. Kan kadang-kadang beli rumah ya. Rumah itu kan al-jaru qabla dar kan gitu konsepnya. Tetangga dulu dicek baru rumah. Rumahnya dijual. Kan repot juga. Ya Allah. Ya. Mbak, kemana Pak? Iya. Suami pensiun pulang kampung. Dijualnya kepada orang awam. Aduh. Kiamat sugro. Kan gitu. Itu makanya inti kuncinya siapkan mental mukmin yang bergaul sabar atas gangguan. Dan gangguan itu bisa gangguan agama, bisa gangguan sosial. Contoh Pak, tinggal di komplek orang-orang kaya, minder dihina-hina. Tinggal di komplek orang-orang menengah ke bawah, dipinjemi terus. Itu sabar. Mati aku nih. Repot. Terus tinggal di mana? Di hutan. Sama monyet. Tuh yang nggak pernah utang dia. Apalagi tahlilan dia nggak pernah tuh. Aman. Nggak bisa. Makanya sabar. Oke. Kita lanjut. Wa burhanu dzalika. Orang sekarang Pak, maaf, kasih profesi. Orang sekarang ini menghargai profesi duniawi itu Masya Allah. Ya,
Dan bagaimana? Makanya saya tulis ya, ciri-ciri orang cinta dunia itu. Ini buat antum nanti sebentar. Dan ini fakta, Pak. Ana hanya hasil renungan saya di sekitar sosmed, di sekitar fakta-fakta yang ada. Cinta dunia itu tandanya sebentar, mana kok nggak ada nih. Mana? Oh ini, Anda bacakan ke antum ya. Lebih meratapi kehilangan dunia daripada akhirat. Antum lihat aja. Protes-protes yang ada sekarang kepada pemerintah itu bukan hilang alam kuburnya, akhiratnya, dunianya. Dua, membanggakan prestasi dunia. Coba lulusan Harvard langsung dibikin status. Coba tahfidz Al-Quran, gak ada yang bangga. Tiga, menyanjung secara berlebihan terhadap sukses dunia daripada sukses akhirat. Wow, dia kerja di Jepang gajinya 55 juta. Oh, rame. Wah, dia diterima di perusahaan asing. Wah, dia diterima. Itu pembicaraan orang kanan kiri kita sekarang. Nomor 4, lebih memberi apresiasi kepada pejuang dunia daripada pejuang agama. Betul ya. Makanya banyak orang-orang yang memviralkan, Masya Allah, Simbah jualan kerupuk. Kenapa enggak Simbah itu membaca Al-Quran? Simbah masih bisa seumur itu hafal 30 juz atau minimal juz 30. Wah itu. Lebih mendahulukan gaya daripada pola dan mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Itu kasib. Bikasbi, bangga. Wa burhanu dzalika annal hakim, orang yang bijak, wal aqil, orang yang berakal, wal alim, orang yang sekarang alim, wal amil, wajiduna li sairil ladzat, mendapatkan kelezatan semua tadi, makan, minum, menikah. Kama yajidul munhamik, seperti yang didapat orang-orang tadi yang rakus terhadap duniawi tadi. Wa yuhissunaha kama yuhissuhal muqbilu 'alaiha wa qad tarakuha wa aradu anha. Bahkan ulama rela meninggalkan itu. Coba Haris Al-Muhasibi, Pak, dia menolak warisan ribuan dinar, bahkan ratusan ribu dari bapaknya, karena bapaknya itu apa? Ahli bid'ah. Yusuf ibn Asbad sama. Bapaknya Qadari, paman-pamannya itu Rafidhah. Ya. Dia tinggalkan. Ya. Mereka berkelana menyusuri kota, meninggalkan kenikmatan dunia. Ahlul hadis, antum lihat, katanya Abdurrahman ibnu Abi Hatim cerita belajar sama bapaknya. Saya diajak belajar bapak saya ketika itu umur 10 tahun. Sudah menempuh jalan hampir 1000 kilometer. Jalan kaki. Coba bayangkan. Pernah suatu ketika saya menangis. Namanya anak kecil, kecapean nangis. Maka diambilkan oleh bapak saya batu, kanan kirinya disuruh untuk jalan. Cengeng banget. Bukan dielus-elus, ya Allah kasihan. Enggak. Masya Allah. Itu mereka. Coba, Baqi ibnu Mikhlad al-Andalusi, dari Andalusia, Pak, jalan kaki ke Baghdad. Berapa kilo? Coba tanya Mbak Google, enggak repot. Berapa? Coba yang bawa HP. Jarak tempuh Andalusia ke Baghdad. Coba, Anda tunggu. Berapa kilometer? Hmm.
Udah ketemu? Berapa? Hampir 5.000 kilometer. Dan ini normal Pak, dulu gunung, padang pasir, lembah, bukit, terjal, dan mengerikan itu batu-batunya. Hanya ingin ketemu Imam Ahmad. Dan qadarullah ketika nyampe Baghdad, Imam Ahmad dicekal. Jangankan hanya sekedar ngaji, ketemu siapapun nggak boleh. Masya Allah. Ya. Sedih dia, ya Allah. Dia kagum, tapi hanya mendengarkan. Dia sangat menokohkan, mengagumi keilmuannya, tapi belum pernah melihat wajah. Akhirnya dia jalan kaki dari Andalusia sampai Baghdad untuk ketemu Imam Ahmad, mengambil ilmunya. Setelah sampai Baghdad, Imam Ahmad dicekal. Bukan hanya nggak boleh ngaji, Pak. Bukan ditutup kajiannya di masjid-masjid, termasuk ketemu siapapun. Dan akhirnya dipenjara total, di penjara. Masya Allah, dia tidak kehilangan taktik supaya mendapatkan faedah dari imam besar, yaitu Imam Ahmad. Datang menyelinap rahasia dengan orang yang mampu mempertemukan Imam Ahmad selamat. Akhirnya ketemu. Wahai Imam, saya dari Baghdad, ingin bertemu dan mengambil ilmu darimu. Kata Imam Ahmad, gak bisa. Meski orang seperti kamu gak boleh disia-siakan. Tapi apa daya, saya gak boleh ketemu siapapun. Apalagi menyampaikan hadis. Udah gini aja, wahai Abu Abdullah, boleh enggak saya datang ke rumahmu sesempatnya dengan berpura-pura jadi pengemis. Kalau saya bilang sodaqah, antum keluar bacakan 1-2 hadis. Masya Allah. Sampai segitunya, Pak. Dan bandingkan antum sekarang dapat hadis dengan mudah. Puluhan, bahkan ratusan sekali download. Itu. Sahih Bukhari auto aja di download langsung keluar. Coba mereka. Dan akhirnya itu berjalan. Dan akhirnya terpenuhi. Dan akhirnya setelah Imam Ahmad dibebaskan ya, oleh khalifah yang terakhir, beliau cerita kasus ini. Dan Baqi ibnu Mikhlad al-Andalusi ketika itu masih ada di Baghdad. Dan ditunjuk orangnya. Ini orangnya. Masya Allah. Makanya Pak, sekarang mencari ilmu itu hilang kelezatannya. Karena dihancurkan oleh online. Udah nggak lezat lagi. Karena siapapun sekarang bisa podcast. Siapapun dia bisa online. Siapapun itu dia bisa akan buka ceramah. Dan kapanpun dia bisa online, bisa buka ceramah. Bandingkan sebelum tahun 2016, karena digitalisasi itu setelah 2016 kan 2012 ditemukan komputerisasi. Terus kemudian kalau 2006 itu ditemukan internet, komputerisasi, digitalisasi 2016. Sampai akhirnya sekarang AI. Masya Allah. Udah. Nggak ada kenikmatan untuk belajar, mengajar. Ya, betul. Dulu ketika saya umroh tahun-tahun 2012, haji, apalagi 2007, itu Masya Allah. Majelis di Mekah, Madinah itu padat dengan jamaah. Sekarang, kenapa? Nanti nonton di kamar aja, online. Iya.
Udah gitu nggak nonton karena tidur. Udah gitu ustadznya dimatikan lagi. Mati. Nah, kan gitu. Udah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, saya hanya mengenang kejayaan dulu bagaimana kita itu lezatnya menyampaikan ilmu di radio Dakta. Ya. Dan semangat walaupun malam dulu itu berangkat malam mulainya jam berapa dulu ya? Jam 8 ya. 8 selesai jam setengah 10. Pulang rata-rata jam 12 itu nikmat. Sekarang Masya Allah ya. Apalagi kajian tafsir Ibnu Katsir, tapi alumninya di mana-mana. Itu ketemu di mana aja. Wah, ini alumni Amar Ma'ruf. Alumni ke Kalimantan, ke Sumatera, apalagi Jawa itu rata itu. Jawa Timur, Jawa Tengah itu. Waduh, Ustaz, ana dulu ngaji di Amar Ma'ruf. Apalagi dulu muhajirin. Gitu. Tapi sudah begitu, sudah bermutu semua, muka tua. Ya, bermutu, muka tua. Gitu. Makanya sekarang saya itu ini ngajari cucu mereka. Kita ini sekarang majelis yang ada itu dihadiri cucu sudah. Cucu. Yang mondok di pesantren saya itu rata-rata cucunya yang dulu ngaji tahun 2000-an udah. Ya. Cucu sudah. Masya Allah. Ya, dan sekarang anak-anak milenial apalagi Gen Z, apalagi Gen Z. Itu kalau nggak ada BBM-nya nggak jalan. Coba antum nggak kasih pulsa 1 hari. Ngambek. Suruh sholat nggak mau. Generasi Gen Z. Kalau nggak ada BBM-nya, nggak bakal hidup. Dan ilmunya pun dia dapatnya yang praktik-praktis, yang simple-simple, nggak berat-berat. Nggak ada kajian yang sistematik, nggak ada kajian yang manhajiyah. Kalau dulu kajian daurah itu taksil, sekarang hanya tahsil. Apa taksil dengan tahsil? Kalau tahsil, yang penting dapat. Kalau taksil, pendasaran, pengakaran, penguatan, menanamkan prinsip-prinsip sehingga terpola. Itu kan gitu itu dulu Masya Allah pola kita ngaji itu kan usul salasa, katfus syubhat, kitab tauhid itu sudah runut dan itu sudah di benak kita. Jadi kalau kita bicara masalah tauhid itu sudah sistematika itu ada di dalam otak kita. Sekarang ya gitu. Tadi yang penting viral, yang penting ada poin-poin kata-kata indah, dipuji-puji jamaah, udah 3 kalimat, udah nanti di-download, disebar, viral gitu aja. Itu kegiatannya setiap hari. Nasallahu alaihi. Ya ini nggak tahu curhat atau yang penting menyampaikan sejarah masa lalu yang tidak akan mungkin ketemu. Wa atharu talabal fadail 'alaiha. Bahkan mereka meninggalkan kekuasaan. Imam Ibnu Hazm ini Pak, antum tahu enggak anaknya menteri. Bahkan bapaknya pernah diangkat menjadi perdana menteri. Tinggalkan itu istana untuk ilmu. Dan itu enggak sedikit. Di antara mereka melepas Sufyan Ats-Tsauri, diangkat, Pak, diangkat jadi hakim sampai lari, sampai dicari mau dibunuh. Nggak mau. Coba. Dan ketika itu bukan hakim abal-abal, hakim Mahkamah Konstitusi. Oh, hakim besar. Ditolak. Gitu. Dia tolak itu kekuasaan. Dia tolak itu kemewahan. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Untuk memperjuangkan agama Allah. Menjayakan agama Allah. Itu. Rela miskin. Coba bayangkan Pak, Imam
Syu'bah, ini Syu'bah ibnu Hajjaj, bukan Hajjaj ibnu Yusuf ya. Syu'bah ibnu Hajjaj ini seorang ulama ahli hadis. Yang dia itu habis rumahnya dijuali jendelanya, pintunya, tiangnya untuk beli ini buku. Imam Ahmad sampai umur 40 baru menikah karena ilmu sama nunggui ibundanya yang tua. Mereka rela, Pak. Makanya di sana ada safahatu min sabril ulama. Lembaran-lembaran kesabaran para ulama di dalam rangka mencari ilmu, dari mulai kesabarannya Nabi Musa dengan Khidir. Tuh. Coba, Pak. Ada enggak kesabaran Baqi ibnu Mikhlas? Ya. Imam Ahmad, Pak, pernah belajar dari pagi sampai menjelang asar, berdiri untuk nulis. Karena apa? Saking banyaknya nggak ada tempat duduk. Coba, kalau antum udah jebol, ya. Dan memang disitulah nanti manisnya ilmu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Man yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarra dhullal jahli tula hayatihi." Barang siapa yang belum pernah mencicipi pahitnya mencari ilmu, dia akan merengguk hinanya kebodohan seumur hidup. Wa innama yahkum fis syai'aini. Orang itu bisa menghukumi lezatnya ilmu dengan lezatnya dunia, lezatnya orang punya akal sehat dengan orang yang bisa makan sehat, itu orang yang pernah mengalami keduanya. Man arafahuma la man arafa ahadahuma wa lam ya'riful akhar. Wallahu a'lam bishawab. Oke, anak khawatir masuk alam lain antum. Kita buka tanya jawab aja ya. Ya. Silakan. Kalau enggak, anak lanjutin. Pancing. Silakan. Silakan. Enggak. Belum. Masa 1 jam ngomong terus, Mas? Gantian. Ayo silakan. Sambil nunggu pertanyaan antum, saya kasih amalud dunya la baqa'alaha. Harapan dunia itu tidak ada yang permanen. Ada kata-kata indah yang antum harus catat. Idza ta'aqqabatil umuru kulluha fasadat 'alaika. Kalau kamu ingin semua perfect, bagus, akhir urusan antum, hancur antum. Nggak mungkin. Makanya orang paling stres itu orang yang perfeksionis. Semua harus bagus. Semua harus sempurna. Ya, urusan sama istri, anak, sama RT, sama RW, kerjaan, semua hancur antum. Makanya apalagi sama suami istri, ada satu kaidah untuk supaya kita itu mendapati indahnya berhubungan suami istri, maksudnya interaksi rumah tangga. Apa? At-taghaful. Apa at-taghaful itu? Kita ada sedikit merelakan untuk tidak menyalah-nyalahkan pasangan. Gampang menyalah-nyalahkan pasangan. Taghaful. Udahlah. Udah itu. Taghaful itu apa? Ya sedikit kita itu agak ngendori temperamen untuk memandang kesalahan pasangan. Makanya siapapun yang korektif, salah dikit langsung marah-marah, salah dikit langsung melotot, salah dikit langsung tegang, salah dikit langsung emosional, bubar. Taghaful. Penting antum, ya udahlah. Istri umpamanya terlambat nyajikan kopi, teh. Udah antum ya mungkin tadi capek, sibuk sama anak, ada anak kecil kan gitu. Jangan langsung antum kasih damprat. Bikin begitu aja lu lama banget kayak bikin di Bogor.
Akhirnya apa? Fasadat alaik, rusak. Taghaful apa? Ya udah. Bahkan kalau bisa, ana bikin sendiri. Betul. Karena apa? Kecuali dia longgar, nyantai gitu loh Pak. Taghaful. Tuh. Dan banyak hal-hal yang ternyata menjadi pemicu masalah rumah tangga adalah di dalam sisi membesarkan yang kecil-kecil ini, Pak. Makanya harus ada sikap mampu membesarkan kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan oleh pasangan dan mengecilkan kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan pasangan sambil terus memperbaiki dengan cara hikmah. Itu. Kalau antum selalu tegang, selalu sepaneng, selalu emosi menanggapi kesalahan kecil besar, nggak awet. Makanya Rasulullah mengumpamakan perempuan itu kayak apa? Kayak tulang rusuk itu diraba atau dilihat? Atau nggak beres. Mas, tulang rusuk itu antum pernah lihat posisinya secara utuh? Enggak, diraba kan? Untuk mengetahui bengkoknya diraba dengan apa? Perasaan kan? Loh. Artinya dari sini ada beberapa kesimpulan. Satu, Rasulullah mengatakan akan bengkok terus kan. Kemudian yang keduanya ada perasaan. Kemudian yang ketiga ada kasih sayang. Keempatnya ada toleran. Terus kemudian Rasulullah kasih kunci cara memperbaiki. Jangan terlalu keras. Cuklek itu? Patah dibiarin bengkok terus. Dan ajaib Pak, segala sesuatu yang runcing itu tajam, kecuali perempuan. Ketika saat tajamnya malah, coba. Kan tombak, pucuknya tajam, celurit tajam, panah tajam. Perempuan, bengkok. Dari sini kesimpulan terakhir, perempuan manapun bengkok. Saya ini aja deh, kayaknya antum pindah 20 kecamatan tetap sama perempuan itu bengkok. Caranya apa? Nggak jawab nih. Nggak beres nih orang-orang. Wa idzan tahaita fi akhir fikratika bidmihali jami' ahwali dunia. Akhirnya semuanya nggak akan bisa sempurna, semua nggak akan antum bisa dapat kalau antum sikapnya itu perfeksionisme, ingin semuanya sempurna. Ila annal haqiqah, nah ini kata beliau, innama hiyal amal lil akhirah, yang perlu antum sempurnakan itu amal untuk akhirat. Faqat, kata beliau. Udah itu aja. Yang antum boleh perfect. Sekarang sholat harus tepat waktu. Berjamaah ke masjid. Perfeksionisme boleh. Lianna kulla amalin dhafarta bihi fa'uqbahu ila huzn. Subhanallah, betul Pak. Segala sesuatu itu akan berakhir dengan kesedihan. Kecuali akhirat. Imma bidhihabihi angka, au wa imma bidhihabika anhu. Kenapa? Dunia itu imma dunia meninggalkan kita, kita meninggalkan dunia. Nah gitu aja. Paham gak Pak? Yang gue omongin ini. Selain akhirat, udah gitu Masya Allah persaingannya saling jegal-menjegal, saling menjatuhkan. Illal amal bil akhirah. Salat jamaah ada yang saling jegal? Enggak ada. Ngaji? Longgar masihan. Sop pertama kosong. Enggak ada. Masya Allah. Itulah yang mendatangkan kebahagiaan abadi. Kesenangan abadi. Fi ajil wal ajil. Selain itu Pak,
dunia meninggalkan kita, kita meninggalkan dunia. Podo nggak enak Wah, antum seneng dapat istri cantik, mati. Antum tinggal nggak itu? Ente bawa kuburan. Disembelih berarti. Tinggal. Antum kumpulin mobil mewah. Motor antik, mati. Ditinggal. Atau motornya dicolong, maling. Dengan gitu aja. Jabatan yang antum lus-lus di perusahaan, imma antum pensiun, berarti apa? Berarti apa? Kerjaan meninggalkan antum atau antum meninggalkan kerjaan. Ya. Paham nggak? Paham nggak sama? Kayak antum stres nggak? Mikir apa antum? Itu. Makanya amal ajil faqillatul ham. Yang jelas akhirat itu enggak ada yang kita harus pusingkan. Semangat ke masjid dapat sop yang pertama, enggak ada orang iri. Apalagi jegal. Akhirat jannah. Duh, Masya Allah. Coba antum dapat jabatan JM di suatu perusahaan. Itu diintip itu Pak. Ada yang ngirim santet. Ada yang ngirim apa nih. Wah udah. 5 tahun aja untung. Ada yang selamat. Ada yang nggak bisa dikuda dengan cara lembut. Dirubah apa namanya muamalahnya. Ini si jenggot pasti nggak mau bank riba konvensional. Dirubah banknya semua. Padahal kemarin BSI. Aduh, pusing. Akhirnya mundur. Wah, itu. Pasti ada ancaman. Apalagi kekuasaan. Dapat pening, nggak dapat gendeng. Oh iya. Itu. Makanya tempatnya di politikus. Itu kan gitu. Iya, itu tempat orang-orang yang ingin sehat mental. Gitu kan. Ada poli gigi, ada penyakit kulit. Nah ini nah itu. Aduh ya Allah, kadang-kadang coba bayangkan Pak. Habis 60 miliar. Nggak dapat. Nggak sedikit mereka yang masuk ke rumah sakit gila. Iya, fakta itu. Dunia semua. Dapat sedih, nggak dapat lebih sedih. Dapat stres, nggak dapat lebih stres. Coba bayangkan, yang sudah mengeluarkan tender, nilainya 300 miliar. Tiba-tiba proyek dibatalkan. Ganti pimpinan. Ganti sistem, dirombak total. Hilang itu motor listriknya. Hilang itu. Nggak tahu tuh nanti mudah-mudahan dibagi-bagi ke antum dapat satu-satu. Imam masjid satu. Buat untuk kajian gitu. Masya Allah. Subhanallah dunia Pak. Makanya pengagum dunia itu stres kalau kita itu ingin sempurna. Kenapa? Dunia itu meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia. Dalam sekejap. Makanya Allah mengumpamakan dunia dengan nasibnya di dalam surat Al-Kahfi. Datangnya seperti air, perginya seperti angin. Adrib lahum mathalal hayatid dunya. Kama'in anzalnahu. Iya. Seperti air. Fa'asbahat ashiman tadruhur riyah. Kemudian menua, panen, diterbangin, hilang. Udah. Dunia. Dan contoh aja sekarang. Ya kita kadang-kadang, ya Masya Allah ya. Dulu pas kajian-kajian tahun 2002 ke perusahaan-perusahaan 2000 ya. Berapa itu? Itu iya, kemarin saya diundang salah satu perusahaan di sono itu, Masya Allah, udah
Ya alhamdulillah ada yang CM manager, tapi udah mulai uzur tua-tua. Ya udah mulai punya cucu. Itu hidup. Yang muda cuman saya ketika itu. Ya kalau nggak dipuji siapa lagi yang muji, toh maaf. Itu duniawi antum. Masya Allah. Makanya pokoknya idza ta'aqqabtal umuru kulluha, kalau antum ingin semua perfeksionis dunia ini, fasadat alik, pasti hancur buat antum, mengecewakan antum. Ya, yang kita harus perfeksionis cuman satu, innama hiyal amal lil akhirah. Udah itu aja. Kenapa? Itu yang pasti. Itu yang niscaya. Itu yang akan menjadi membahagiakan kita, ajil wal ajil, dunia akhirat. Dunia nggak banyak orang persaingan, saling sodok, saling sikut jigal, saling gosok gesek gasak kayak kartu ATM, kartu kredit, gesek kartu, gasak barang, gosok dodo, nah kan gitu. Karena banyak utang, gitu. Saling jigal. Itu biasa dunia, Masya Allah Pak. Subhanallah Pak ya. Jangankan di dalam masalah kaitannya dengan urusan, subhanallah, kadang-kadang posisi duniawinya ya. Kita bukan masalah posisi masjid, yaitu apa? DKM aja rebutan kok. DKM. Duniawinya nggak mungkin sekarang rebutan sholatnya. Anak pengen pokoknya paling depan sopnya ya. Jangan ada yang di depan. Pernah ada begitu? Ada. Bahkan ada yang panitia pembangunan itu dari selesai sampai berapa tahun nggak pernah tengok masjid. Nggak tahu masjidnya. Namanya aja lupa. Pak, masjidnya apa? Lupa itu. Ya Allah. Hebat banget tuh. Lupa nama masjid. Ya, ngelesnya juga pinter, Pak. Kenapa jarang ke masjid? Iya, Mas. Sekarang ini banyak masukan dari pihak-pihak tertentu. Teroris ini lagi masuk masjid ini. Jadi anak untuk ngadem dulu lah. Ngadem lagi. Terus antum kalau ngadem terus selamat gitu. Terus alasan lagi. Terus sholatnya kan gimana Pak? Ya sholat... kalau dengar-dengar sholat jamaah itu kan ada yang pendapat fardu kifayah. Oh gitu Pak. Terus fardu kifayah itu maksudnya apa? Ya yang penting ada sekelompok sholat, yang lainnya gugur. Kenapa Bapak yang gugur? Subhanallah. Sekelompok, yang lainnya gugur. Siapa? Bapak. Ya Allah. Dan sekelompok itu Pak, saya pernah sholat berkali-kali di masjid padat penduduk. Subuh itu bisa dihitung jari. Kadang ada yang 4 tok. Imam, muadzin, marbot. Sama yang keempat, orang yang nyari saudaranya belum ketemu. Tidur di masjid. Alhamdulillah dapat peserta baru. Makanya antum lihat Pak, sholat tarawih itu kan paling ajaib. Lihat. Minggu pertama Masya Allah. Sampai pasang-pasang tenda. Jalan di drum, tutup. Minggu kedua, hilang itu jamaah yang di tenda. Minggu ketiga, tendanya hilang. Habis dah ya Allah. Nah, minggu keempat, penduduk asli masjidnya ketahuan. Yang asli tiap hari ke masjid ya ini Pak. Itu, Masya Allah. Makanya betul kata Rasulullah SAW, nanti tanda-tanda kiamat itu masjid dibangun megah, tapi kharabun an dzikrillah, sunyi dari zikir kepada Allah. Kata Ali juga sama mengatakan itu. Wa hiya an dzikrillahi kharabun wa ya'muruna masajidallah wa hiya an dzikrillahi kharabun. Mereka membangun masjid dengan megah, tapi dari zikir kepada Allah sunyi senyap. Wa syarru ahli dzalika zaman ulama'uhum
manusia paling brengsek ketika saat itu adalah ulamanya. Masya Allah, Ali bin Abi Thalib seakan-akan hidup di Indonesia, hidup di sekitar kita, baru kemarin ngomong. Dia mengatakan, wa ya'muruna masajidallah wa hiya an dzikrillahi kharabun wa syarru ahli dzalika zaman ulama'uhum minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud. Kenapa? Dari mereka muncul fitnah dan kembali kepada mereka itu fitnah. Ya. Kan kalau antum lihat jamaah itu anteng-anteng, yang bikin resek siapa? Tokoh. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim, manusia itu selalu mencontoh dua orang, yaitu alim sama ahli ibadah. Kalau alim fajir, ahli ibadah jahil, maka akan rusak amatan wa khasatan. Rusak secara umum dan khusus. Karena apa? Ulamanya fajir, ahli ibadahnya jahil. Nah itu. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, saya seorang driver sering mendapati sholat di perjalanan dan mendapati bacaan imam Al-Fatihah rusak. Bagaimana? Apakah saya harus keluar dari jamaah sholat, lanjut sampai selesai? Intinya gini, antum perhatikan, kalau Fatihahnya masih bagus, tidak ada khotok jali, salah yang sifatnya fatal, merubah makna, antum lanjut. Tapi kalau kesalahannya pada Fatihah, antum keluar. Muraf mufarakah, ya. Keluar dari imam dan sholat sendiri. Itu caranya. Dan memang Masya Allah ya. Kadang-kadang ini juga, ya Allah. Kadang ada orang yang memaksakan untuk menjadi imam, sementara bacaannya nggak standar. Itu. Ada contoh, wailul likulli humazah nilladzi jama'a nilladzi. Ini itu nggak usah dibaca kalau di waqaf. Was-sama'i wat-tariq kan, was-sama'i wat-tariq. An-najmu saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Rusak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngalamin apa, Pak? Itu. Ngalamin. Itu. Ya. Oleh karena itu Rasulullah memberikan garis falya'ummuhum aqra'uhum. Falya'ummukum aqra'ukum ay ahfadz wa ahsan tajwidan wa makhraja. Ya. Dan antum sendiri nggak nyaman, makanya ada 3 orang yang sangat dibenci oleh Allah, tidak dilihat baginya adalah murka imamu qaumin wahum lahum karihun. Di antaranya imam kaum sementara mereka nggak disuka. Nggak disuka karena apa tadi? Nggak sesuai dengan sunnah. Kan urutannya akro, terus kemudian paling bagus sesuai dengan sunnahnya. Terus kemudian paling dulu hijrahnya, paling tua umurnya, kan itu urutannya. Itu. Apalagi antum sudah terbiasa membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid makhraj. Ada bacaan seperti itu jadi imam, waduh, lebih pengar telinga itu. Iya. Nasallallahu al-afiyah. Ya. Ini mana tadi? Oke. Setiap tanggal 1 Muharram umat Islam merayakan sebagai hari raya anak yatim. Ini bawaan dari ajaran Syiah. Apakah hal ini dibolehkan dalam syariat? Enggak ada. Perayaan itu tahu enggak, Pak? Merayakan anak-anaknya Husain yang terbunuh
meninggalkan anak-anak kecil. Dibikin perayaan hari raya yatim. Dan yatim itu perlu santunan cuman Muharram dong. Enggak. Dan kadang-kadang dijadikan ajang macam-macam. Ada cuman ngasih amplop paling isinya juga 200.000. Sementara Rasulullah mengatakan ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku dengan kafil. Kafil itu apa, Pak? Penjamin hidup anak yatim. Berarti bukan soal sembako, bukan soal beasiswa. Kafil itu seluruh. Makanya antum kalau kerja di Saudi, sponsor yang menjamin antum itu namanya apa? Kafil. Itu kafil. Jadi antum kalau kerja di Saudi itu pasti ada sponsor, ada kafilnya. Artinya apa? Si kafil itu menjamin di dalam menghadirkan antum, visa antum, tiket antum, kerja antum di Saudi, termasuk keberadaan antum, pelanggaran-pelanggaran, itu nanti yang bertanggung jawab penuh si kafil itu. Itu ya. Makanya enggak main-main Rasulullah sampai menundukkan begini kan. Itu. Makanya ketika Allah kan mengatakan gimana? Ara'aita ya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lihat. Ketika bicara miskin, makan. Kenapa? Nasibnya orang miskin selesai, hanya butuh makan. Tapi yatim wala yadu'ul yatim, karena dia itu masih punya peluang potensi besar kalau antum kembangkan, optimalkan potensinya, bisa jadi presiden. Nabi Muhammad siapa? Yatim. Ulama-ulama banyak yang yatim. Masya Allah. Makanya ketika bicara yatim, Allah bukan mengatakan ta'am. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Ketika miskin, ta'am. Kenapa? Dia hanya butuh makan, selesai. Ya, apalagi udah tua, yang penting makan seger, buah ini ya, mati husnul khotimah gitu ini. Tapi yatim ini Pak, Masya Allah. Kalau antum sekolahkan dengan baik, bisa jadi ulama, bisa jadi da'i, bisa hafidhah, bisa jadi pengusaha yang nanti akan menjamin kehidupan anak-anak yatim berikutnya mungkin karena dia balas jasa. Masya Allah. Makanya ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Makanya bahasa miskin itu makan, yatim, kafil. Wallahu a'lam. Oke, jadi gini, antum Muharram itu antum cukup puasa. Puasa apa? Tasu'a sama Asyura. Walaupun Rasulullah belum pernah puasa Tasu'a, karena ketika itu beliau masih bilang begini, la in baqitu ilal amil qabil la asumanna tasi'. Kalau umurku masih tersisa tahun depan, aku akan puasa tanggal 9. Ternyata Rabiul Awal sudah wafat. Kan berarti Rabiul Awal kan Muharram kan? Muharram, Safar, Rabiul Awal udah wafat. Baru 2 bulan ngomong. Kan Rasulullah puasa Muharram kan? Ketika itu Asyura. Muharram, Safar. Terus pas, sampean tahu nggak? Nanti Januari terus sampean. Muharram, Safar. Rabiul Awal, benar? Terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Itu. Makanya dulu Sultan Agung itu mencoba untuk mengoplos
Jadi tidak meninggalkan kearifan lokal tapi juga ingin islamisasi, maka tanggalan itu diislamisasikan. Muharram diberi nama Suro. Suro, Sapar, Mulut, Ba'do Mulut, Jumbatil Awal, Jumbatil Akhir, Rejab, Ruah, Poso. Sawal Selo, Besar Selo. Selo itu Dzulqa'dah. Kenapa? Karena nggak boleh ngapa-ngapain. Dzulqa'dah. Gitu. Tapi disalahpahami. Kalau dulu itu Dzulqa'dah itu sudah mulai nggak boleh perang. Nah di sini nggak boleh bangun rumah, nggak boleh kawinan. Makanya di Jawa itu kalau sudah Dzulqa'dah, Dzulhijjah nggak boleh bangun rumah, nggak boleh kawinan. Maka biasanya kawinan itu di apa sih Mas? Ya Syawal itu dikejar-kejar itu harus Syawal. Nah nanti Dzulqa'dah, Dzulhijjah kosong. Makanya dulu saya bangun rumah nyari waktu ini karena tukangnya pada nganggur. Gitu. Murah jadinya kan. Toko bangunan juga murah. Nah itu makanya cara bangun rumah murah di Jawa begitu. Antum cari Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Wah nanti Muharram udah habis-habisan. Nanti ada arakan Kiai Slamet bulan-bulan Suro itu sudah mulai khurafat itu ya. Sudah mulai tambah-tambahan. Intinya kita cukup puasa Tasu'a sama Asyura, gitu ya. Demikian insya Allah kita akan kembali lagi untuk kajian pagi ya. Di minggu berapa sih Pak? Keempat ya, keempat insya Allah nanti. Mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali dan antum nanti anak kirimkan ke Pak ini Yudi, nanti antum bisa minta dibuka ya. Atau kalau bisa difotokopi sendiri-sendiri aja biar kita belajar bahasa Arab. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum